Memang sudah ada beberapa pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian, namun juga pelaporan terkait menjadi korban penipuan jasa titip tiket Coldplay ini juga masih banyak diterima ternyata. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Adri Subono, promotor musik. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adri. Selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Mas Zainul Arifin, kuasa hukum dari korban penipuan tiket Coldplay. Selamat pagi Mas Zainul, sehat Mas? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga sudah bergabung bersama Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Kabid Humas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak Pak orang yang menjadi korban penipuan yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya? Iya, Mbak Ratih, mendasari pada laporan 19 Mei yang lalu, dari satu korban kemudian berkembang menjadi 60 korban dengan total kerugian yang bisa kami tracing pada beberapa rekening yang didapati dari tersangka senilai 257 juta rupiah, Mbak Ratih. Ya, 60 korban ini memang semuanya tertipu satu orang atau gimana Pak? Ya, artinya dari satu orang, kemudian pada saat pelaporan 19 Mei, dengan cepat Polda Metro Jaya sekira hari Minggu, ini sudah dilakukan pengungkapan dan kemudian penangkapan kepada kedua tersangka, tepatnya itu di daerah Yogyakarta, Bantul, dan kemudian kita lakukan tracing. Di situ terjadi beberapa transaksi-transaksi yang kemudian kita bisa dapati ada 60 korban, begitu Mbak Ratih. Modusnya memang mereka berjanji akan membelikan tiket Coldplay begitu ya Pak ya? Ya betul, jadi jauh sebelumnya kami jelaskan ya Mbak Rati, tersangka ini sebelum melakukan perbuatan melawan hukumnya, ini sudah menyiapkan di mana tersangka membeli akun Twitter ya dengan nama @findtruth_id, kemudian juga membeli buku rekening yang bukan atas namanya, dan kemudian juga membeli nomor satu device handphone yang memang digunakan untuk WhatsApp group, dan kemudian ini dilakukan transaksi. Jadi saya sedikit jelaskan tentang modusnya ya Mbak Rati. Yang pertama, ketika dibukanya @findtruth ini, kemudian para korban mengikuti bahwasannya adanya flyer tentang Open Just Tip War Ticket Coldplay, di mana masing-masing korban ini diwajibkan membayar fee book slot senilai Rp50.000 per tiket. Nah, kemudian setelah itu akan diberikan informasi lagi apabila nanti udah tiket secure, ini akan dibayarkan harga tiket full ditambah dengan fee just tip. Nah, kemudian ketika disampaikan adanya satu tiket yang didapat oleh pelaku, ini yang membuat yakin juga bagi para korban, kemudian disebarkan seolah-olah itu adalah memang milik para korban masing-masing. Nah, kemudian ketika sudah ada waktunya dinyatakan tiket ini secure, aman, maka diwajibkan membayar jasa tiket dan juga dengan adanya tiket yang secure tadi. Kemudian setelah dibayarkan dalam waktu 1 jam akan dikirimkan tiket. Ternyata justru yang bersangkutan mendelete akun tersebut dan kemudian juga menghilang dari grup WhatsApp yang ada. Begitu Mbak Ratih. Oke, baik, sebelum ke Pak Kabid lagi saya ke Mas Zainul. Mas Zainul, kalau korban Anda, klien yang Anda tangani soal penipuan ini ada berapa banyak dan kerugian berapa banyak? Sejak kita laporkan ke Barreskrim Mabes Polri, ke unit Cyber, itu kan ada 14 awalnya. Sekarang sudah bertambah menjadi 65 orang. Kemudian dengan kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 230 juta rupiah. Dengan jumlah itu kami meyakini masih banyak di luar sana masyarakat terus untuk melakukan pelaporan pengaduan kepada Barreskrim Mabes Polri. Oke. Yang dari 60 tadi, klien Anda memang ditipu begitu oleh satu orang saja atau beragam? Enggak. Maaf ya, just tip ilegal gitu. Pada kemarin kita baru saja di BAP oleh kawan-kawan Barreskrim, itu kita sampaikan juga ada 32 akun media sosial yang kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim terkait dengan perbuatan dugaan penipuan ini. Kemudian ada 5 orang nama yang kita sampaikan, salah satunya adalah nomor rekening kita sampaikan, kemudian nomor handphonenya, kemudian akun media sosial, apa yang disampaikan tadi.
itu modusnya hampir sama. Hanya kan perbedaannya kalau di kita setelah korban itu mengakses media sosial, kemudian korban itu digiring ke WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itu saling memprovokasi, seolah-olah dia mendapatkan tiket, ditunjukkan identitas para pelaku. Dan kita sebagai korban di dalam itu kan ada 5, ada 6 kadang-kadang di grup itu. Mereka merasa diprovokasi di dalam itu dan percaya sehingga mereka melakukan transaksi. Setelah transaksi semuanya close. Indikasinya mungkin kalau dari kuasa hukum berapa banyak pelaku yang bermain dalam yang sekarang diduga itu ada 5 ya. Karena ada beberapa akun media sosial yang sama, ada beberapa nomor rekening yang sama, ada beberapa nomor handphone yang sama. Itu masih terus di tracing dan mudah-mudahan nanti dan semuanya memang para korban ini melihat di media sosial ya, tidak ada yang kenal secara langsung. Nggak ada kenal sama sekali. Kemudian sama-sama korban pun nggak ada yang kenal. Tapi mereka push di media sosial, kemudian menimbulkan gejolak sehingga mereka saling koordinasi dan membentuk suatu perkumpulan untuk melakukan bersama-sama ke Barreskrim. Gitu. Saya ke Bang Adri nih, legenda promotor musik ya zaman dulu kan anak 90-an pasti udah tahu lah ya siapa seorang Adri Subono. Mungkin zamannya berbeda ya Bang ya pada saat itu. Dulu kan ngantrinya pada Ibu Idibio ya. Sekarang kan udah internet langsung dan beli segala. tiketnya ya. Tapi kasus-kasus seperti ini banyak nggak Bang zaman dulu dan akan terus seperti ini nggak? Beda. Kalau dulu kan kasus pemalsuan tiket itu ada juga. Tapi kita kan selalu pakai UV segala macam sehingga ketika orang masuk ke dalam gedung pertunjukan kita cek itu benar atau tidak. Dan calo juga banyak di mana-mana gitu loh. Jadi banyak orang juga membeli tiket dengan harga normal, habis itu mereka menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Itu dari zaman dulu ada, cuma sekarang udah lebih keren lah dengan segala macam internet dan atributnya gitu loh. Oke. Nah, sebagai seorang promotor ketika mendatangkan artis internasional, acara berjalan lancar itu kan menjadi menjadi kinerja gitu ya, KPI-nya tuh jadi integritas. Nah, menghindari gitu ya, mungkin Om Andri juga udah banyak ngobrol dengan IO-IO. Menghindari euforia para penggemar sehingga akhirnya tertipu, kira-kira gimana Om Andri? Ya itulah para penggemar itu benar-benar harus hati-hati dalam hal ini. Ini kembali lagi bukan saya bilang kesalahan dari para penggemar ya, tapi kesalahan dari orang yang membeli. Udah tahu dia membeli kepada orang yang kita nggak tahu siapa, langsung kita transfer, langsung ya udah Nina Bobo gitu ya. Dan itu yang kita harus wanti-wanti dari awal, jangan beli di calo atau di sekarang atau namanya Just Tip segala macam ya. Karena ya ketika ada satu band kayak sekarang Coldplay ya, semua orang ingin menyaksikan konsernya, spektakuler konsernya, semua orang. Sedangkan kapasitasnya cuma 70.000, ya, yang menonton 1 juta. Ya nggak heran lah ketika semua orang membeli dalam 1 menit, jutaan orang itu jadi habis. Tapi kalau dulu kan hang langsung kan. Kalau Mas Adi melihatnya saat ini dengan kemudahan teknologi justru bikin banyak orang menjadi korban ya. Kalau dulu kan kita beli hanya ke tempat begitu ya. Ngantri begitu ya. Ngantri gitu ya. Kalau sekarang kan bisa melalui online dan lain sebagainya, banyak cara begitu. Ya berbeda lah, sebenarnya berbeda. Dulu juga ada trik-triknya dari mereka juga yang kita juga ya mungkin pemalsuan hanya sedikit ya. Kalau sekarang pemalsuan itu semua online. Betul. Sehingga kita juga nggak bisa ngelihat dengan siapa kita negosiasi gitu lah. Kembali lagi kita harus hati-hati gitu lah. Karena saya rasa ini bukan terjadi pada konser ini juga. Saya dengar itu konser-konser sebelumnya juga ada beberapa kasus yang hampir sama gitu kan. Dan ini mungkin nantinya akan begitu terus kalau orang nggak hati-hati. Nah, sepengetahuan Bang Adri begitu dengan adanya upaya-upaya penipuan gitu kan. Kalau zamannya Bang Adri dulu tiket palsu gitu ya gitu. Itu tuh orangnya komplotan atau baru musiman aja gitu? Kalau zaman dulu itu bukan sendiri-sendiri. Kalau kita ngeliat kan banyak calo-calo yang di pinggir di luar-luar ya. Di luar-luar itu mereka sendiri-sendiri. Kadang-kadang justru antar calo juga mereka berkompetisi banting-bantingan harga gitu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu dengan siapa kita hubungan gitu. Iya. Harusnya kalau menurut Mas Adri sebagai mungkin promotor yang nanti akan menghadirkan Coldplay ataupun band-band seperti Blackpink dan lain sebagainya, harus nggak sih benar-benar pembelian tiket ini, para Just Tip ini memang diawasi secara ketat? Tapi tahan dulu ya Mas ya, kita akan jauh di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami, kita akan sambung lagi obrolan ini sesaat lagi.